Bismillahirrahmanirrahim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'alat siqayata fi rahli akhihi thumma azzana mu'azzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasarikun. Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun. Qalu nafqidu su'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'ir wa ala bihi da'im. Falamma jahazahu mongko tumangsane nyediakno sapa Yusuf rum ing ikhwata Yusuf nyediakno bijazihim kelawan perbekalane ikhwah. Artinya ketika memenuhi takaran sing wingi niku napa cara bikin nembus. Ja'ala mongko gawe sapa Yusuf as-sikoyata ing sikoya ing alat taker. Ya di sikoya usaun niku alat takeran ukuran tasok minda bin saking emas murassa ingkang den hiasi bil jawahiri kelan pira-pira mutiara. Oleh gawe Yusuf fi rahli akhihi didakok ning kantonge dulure Yusuf Binyamin tegese Binyamin. Suma azana mongko ngekeki pengumuman sapa muadzinun sapa wong sing ngekeki pengumuman. Nada tegese ngumumno sapa muadzin wong sing ngumumno badan fisolihim sause pisai ikhwah. Pisah an majlisi Yusuf sangking majlisi Nabi Yusuf. Ayyatuhal ayru innakum lasarikun. Ayyatuhal iru he kafilah rombongan kafilah. Ayul kafilah tegese rombongan kafilah. Innakum satemene sira kabeh ulang dari kuna yektene wong sing nyolong kabeh. Kalau padha ngucap sapa al-iru nggih utawi ikhwati Yusuf. Waqat akbaru ale padha teman-teman madhep sapa ikilah ikhwati Yusuf. Alaihi mengatasi Yusuf lan malaihi to alaihi mengatasi Yusuf lan tak bala-balane. Mada tak gitu. Mada ing apa eman lagi tegese ing perkara apa takiduna kelangan sira kabeh ing mak. Kalau padha jawab sapa napa niku kaum Yusuf utawi malau Yusuf niku pengawal-pengawal Yusuf jabe nakidu suwa al-maliki. Nakidu kelangan kita suwa al-maliki ing wagahe raja, soal maliki dise takerane raja. Waliman ja'a bi himlu bairin. Waliman lan iku berhak kedue wong. Ja'a kang iso nekakno sapa man bihi kelawan soal maliki. Wong sing iso nemokno soal maliki himlu bairin utawi entuk opah pakanan sak abote untuk. Himlu bairin utawi entuk opah pakanan sak abote tumpakane untuk minato ami sanging panganan. Wa ana te ingsun bihi edil hamdi kelawan ngebeki unta lan pakanan iku jaimun iku wong sing nanggung kafilun tegese wong sing nanggung. Kalau padha ngucap sapa ikhwatu Yusuf tapoi demi Allah. Tapoi demi Allah. Utawi dawuh tapoi iku kotamun iku kosam fi kang dalam kosam makna ta'ajub te makna ta'ajub. Laqad alimtum teman-teman ngerti sira kabeh. Kowe ngerti majina ora teko sapa kita minus sida supaya merusak kita fil ardi ing dalam bumi. Wa matunalan ora kita usariki nek nyawang kabeh. Masarok lan tegese ora nyawang kita kudu gagal bisa. Kalau padha ngucap sapa al-muadzin wa ashabu wong sing ngekeki pengumuman. Pamak mongko te apa iku jaza uti walese sarek aisar iku tekse diwalese sarek. Ing kuntum lamun ana sira kabeh kali dina iku pendusta kabeh. Fi kaulikum ing dalam pengucap sira kabeh makun nasarikin. Wa wujita lan tetemu apa sok fikum ing dalam sira kabeh wa sowa al-maliki ini napa wadai raja fikum ing dalam sira kabeh. Kalau padha ngucap sapa ikhwatu Yusuf jazahu utawi piwalese ikilah sarik mubtada khobaru depo bar mubtada ngene. Jazahu kuman iku wong wujita kang den petuki apa sowa al-malik sira ing dalam kantong iman. Piwala seistawaku dan perbudak atau man semua ukida mengkonulis dan tau hidup ikhlas jauh di kau ikhlas jauh wa ta'ala kalau bangun koti sari kaisari itu jaza itu piwala se al-masruf il-masruf itu diksi barang sing dicolong lalu ora kok liane iku wakanat lan ono opo ikilah sunnah iku sunnati ali Ya'qub iku sunnahe ali Ya'qub tor kaya kok kada
kadari kaya bangun mengkono jajai kadari kal jaja nasi malas ingsun azolimin yang berobong sing zolim bisari kotik lawan nyolong bisari kotik lawan nyolong pasor robul Yusuf litas tisi au iyatihim mongko podo ngenggokno mongko podo mempersilahkan sapa ngakel Yusuf maring Yusuf litas tisi au iyatihim krana ngecek pira-pira wadah-wadah ikhwan. Bagada amangko ngawini sapa Yusuf di awiyatihim kelawan kantong-kantong ikhwah. Fakat tasara mangko neliti sapa Yusuf ing awiyah. Qabla yaqihi sedurunge neliti kantonge dulur kandunge Yusuf. Li Allah yunahama supaya ora den curigai sapa Yusuf. Tumas sakro dhewe mangko nuli ngetokno sapa Yusuf ing suwa al-malik utawa ing siko yang min yaqi saking kantonge dulur Yusuf. Kala dawuh sapa wa ta'ala kadang kalke juga mengkon rekaya sakitina ngrekaya to ingsun Yusuf kedue Yusuf alam lalu tegese mulang ingsun ku Yusuf al-istiala ing gawe kelang gawe rekaya ta fi ahdi akhihi ing dalam jupuk dulure Yusuf maka ana sapa Yusuf ya kuda supaya jupuk sapa Yusuf aku ing dulure Yusuf kokikon kali dadi budak ditari koti saing nyolong fi dinil maliki ing dalam ketentuane sistem Mesir, tidin maliki dalam ketentuannya kerajaan Mesir. Ayat hukmi maliki Misr segede ketentuan kerajaan Mesir. Liana jaza lu krono tak temne piwalase tarik wong sing nyolong. Rinda lu ana ing ketentuan dinil malik iku adur kudu mukul. Wa tadrimu mislai masruki lan nempoi 100-200% masruk. Nak nyolong 1 sampai 200. Lalu istirno ora kok diperbudak illa ya ta'ala kecuali yang bertanya sop Allah akdahu ing ngalami akhi bihukmi abdi lan hukume bapak Yusuf elang yang namakan nek seorang orang sop Yusuf ing asli saking ngalami ila bimasi asilah kecuali kelan bertanya Allah bila di kelawan ilham noling Yusuf soal ikhwati ing jaluk ing dulur-dulure Yusuf wa jawab lan jawab ikhwat bisunnatihim kelawan tradisine ikhwat. Napa orang kata ingsun daroja dan ing pira-pira derajat men wong nasa orang ngertano ingsun. Bido pati lan itu pas daroja iman ing pira-pira derajat wong nasa orang ngertano ingsun. Nah diwaca itu apa? Nah watani yang diwaca lantan win daroja dan ing pira-pira derajat man nasa. Jadi ini ing dalam ilmu kayu supa kau ini Yusuf. Waktu kuli di ilmu dan tak gule tak pentar wong sing di ilmu minal makhlukin dan pira-pira makhluk alimun tawid dan sing luwih alim. Maknanya alamu sing luwih alim min kunti bang di ilmin. Hatta yang tayya sehingga tutup apa ilmu ilawahi ta'ala maring Allah ta'ala. Kalau mau jawab sopo ikhwah, iya trik lamun nyolong sopo Bunyamin. Gampang ada Bunyamin, judul kandungnya Yusuf. Fakot taruh, kalau teman-teman tahu nyolong sopo akun, sopo dulur, lalu kecil Bunyamin, yang kau bisa ngidulungi iki. Mana nih Yusufku terjadi? Wakana lan sopo Yusuf, isaroh nyolong sopo Yusuf li abdi umihi, maring bapak tunggal ibu Yusuf, sonaman ibu berbolong indapin sanging mas. Pakar cara rumongko mecah sopo Yusuf bu ing sonaman min zahabin. Li ala ya budawu supaya orang nyembah sopo abdu umihi bu ing sonaman min zahabin. Pakar orang mengrayaki anoda ing kilah al-waqi'ah, ing kilah kejadian sopo Yusuf. Finasi ing dalam atine Nabi Yusuf. Walam yudhihalan orang itokno sopo ikilah Yusuf ing ikilah waqi'ah. Yudhirha, seorang itokno sopo Yusuf ing waqi'ah lalu betewunake. Waktu miru dan kalimat maring kalimat Allah firmane kalimat di koli kola dewa sopo Yusuf di nafsi ing dalam hati Yusuf antum syarrun makanan antum tesiro kabeh syarrun wa apane makanan apane posisi ini Yusuf dibanding Yusuf akhilan dulure Yusuf mergo ditari kotikum krono nyolongi sira kabeh apakum ing dulure sira kabeh min adikum saking bapake sira kabeh wa dzulmikum lan dolimi sira kabeh lalu maring akhikum. Wapo udah awal alam dan tinggal to alimun tersedia tinggal to dimakan perkara tasifuna kang nyifati sira kabeh. Tas turuna tegese ngilingi sira kabeh di amri ing dalam perkara Yusuf. Kalau padha matur sapa ikhwati Yusuf ya ayyuhal azizu penguasa. Inna lalu tak sampai kedua Yusuf aban ana dulur ana bapak. Inna lalu tak sampai kedua Yusuf aban duweni bapak. Seton kabiran tegese wong seh sing saking sepuhe. Yukin guru kan seneng sopo seh kabir hu ing ikilah. Inna lalu agar sehon kabiran dua kali ini.
Inna lahu tak tanui kedhe Bunyamin. Inna lahu tak tanui kedhe Bunyamin abang duwe bapak Syekhon Kabir, yaitu Syekh yang banget rentane, banget sepuhe. Yukik dulu kang senengi sapa Syekh Bunyamin, aksara ingkang luwih akeh minatan dibanding kita. Waya tasallalam gawe adem-adem yen gawe napa nggih. Cara gawe ketenangan sapa Abina bi kelawan Bunyamin, anwala di sang anake Abina al-Daliki kang rusak. Waya diru lan disana ing Abina apa sira kudu pisan ing alwala dihil. Fakut mengko ngaloro sira adana isalah dine kita. Istabidhu tegese memperbudak sira ing ada. Maka lalu malih dadi gendine Bunyamin. Badalan tegese dadi gendine misangi Bunyamin. Inna satane kita nawani ngali kita kae sira tak tinggal kita mesti ini tak sangi pira-pira sing nglakoni ihsan. Di alika ing dalem pira-pira perilaku sira ing dalem pira-pira tindak lapai panjenengan. Ora dawa sapa iso ma'adwa lawan yen bawa sore Allah musibah ala maksud dikaki wa uti fa ila maqul ana a'udzu billah min an aku den ngalap kita ilaman kecuali wong wajah kang metu iki tawata ana ing barang-barang kita ing dawa ana ing sandinge man. Lam yakul ora dawa sapa Yusuf mantaroko taharuzan krono jawa minal fitri sanging goro. Inna atune kita idan nalikane ngono isaput nala mengalap kita biro insaliane man wajat nama tanah itu lalu ibu ayat ini wong sing dulu sakit. Orang lagi. Kalau bolak-balik matur cerita yang paling urut tengkorak sama satu surat. Niku namun surat nopo Yusuf. Poin dari cerita Mesir itu Mesir yang sekarang. Niku dia namanya Al-Qibtiyah. Mulanya nak Inggris disebut Egypt. Mesir yang sekarang disebut nopo Al-Qibtiyah. Terus garwane kanjeng Nabi niku wa wayu Ibrahim min Khadijah fa ummuhu Maryam Qibtiyah. Kalau bahasa Quran bilang Mesir itu artinya kota, ya kota apa saja itu Mesir. Tapi kalau Mesir yang sekarang itu, yang Mesir Fir'aun, namanya apa? Al-Qibti, tahu? Al-Qibti. Yakob niku di Arkan'an, Tengkar'an, ya saat ini di kawasan Palestina. Kemudian kawasan Palestina namanya. Walhasil dulu itu punya tradisi mirah, nah orang memiliki tempur. Jadi karena bumi kanan itu kelaparan. Walhasil untuk mendapatkan makanan harus ke Mesir. Soalnya wala-wali cerita dulur-dulur Yusuf yang dulu menghendaki kematian Yusuf saat ini ditebir ngemis teng Nabi Sinten Yusuf. Kalau cerita sinetron ngemis teng Sinten Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf punya keinginan ngambil saudara kandungnya. Ini itu diantara dulur ini tamu saudara kandung namun Bunyamin. Sinten Bunyamin. Yusuf niku saudara kandung kalian Bunyamin. Nah kalian yang jadi niku namun dulur lihat, namun dulur nopo. Ya. Nah, kalau mengambil tanpa alasan kan menimbulkan curiga. Sebab hasil Yusuf duwe kadoyo, duwe hilang. Karena dia nyala lagi politik teman-teman itu biru. Politik itu yono sunnah. Nabi itu tukang nakali, kayak tukang nopo. Supaya ada alasan tepat menyita Bunyamin itu piye. Hasil Yusuf itu rada nakalan, ngongkon pengawale. So'un min dabin murasoin bijawari. Dia itu duwe gelas emas. Gelas emas itu gelas andalan. Ketika disabar, gelas yang Nabi Yusuf minum dari gelas itu. Kemarin gelas andalan. Niku digelesakno ning kantongnya nopo Bunyamin. Bareng mirah niku setelah selesai proses transaksi jual beli selesai coba diwangsung diumumno ayat jual airu innakum la ta'ikun. Jadi pengawal Nabi Yusuf, kafilah kalian tuh pencuri. Terus jadi dulur-dulur Nabi Yusuf, kamu kan tahu kita kesini ini baik-baik saja. Nganti transaksi itu artinya kan tidak niat mencuri. Ya. Nganti transaksi artinya transparan, tidak niat apa? Mencuri. Kita orang nolong. Terus dari pengawal Nabi Yusuf, kalau kamu nyolong betul, sanksinya apa? Terus orang bersempurna nyolong diperbudak, kenapa? Diperbudak. Akhirnya dari kelompok Nabi Yusuf, ya oke, pokoknya yang terbukti nyolong diperbudak. Nabi Yusuf dipersilakan ngecek. Nah Nabi Yusuf itu
Cara Jawa berarti nakal. Nak ngecek langsung ke Bunyamin kan kalau rekayasa. Sawangannya ngecek ke dia nih, cuma dulu yang tahu ngecek. Kalau kabeh yang terakhir kan apa? Bunyamin. Karena sesuai perjanjian, karena mereka sendiri yang mengatakan nak wadah ketemu ning kantong itu hukumannya dapat diperbudak. Nah itu sing dimaksud maka naliya uda aqalu fi dinil maliki. Undang-undang Mesir sendiri, seorang pencuri itu ditutupi, dikondeng TNI, dipenjara. Nah itu goblok. Dia sebagai pemimpin Mesir, kalau sampai memperlakukan undang-undang Mesir, berarti nggak Bunyamin kudu ditutupi, dipenjara. Jadi dia ndake takok nih dulu. Nah ini negara itu uang penangan nyolong siapa? Diperbudak, ngabdi, berdiri nyolong, tetap begitu. Lah dulu itu di Jawa Timur artinya kan kesannya itu kan orang soleh, orang apian. Padahal dia ingin menyelamatkan Bunyamin ke undang-undang Mesir. Itu undang-undang Mesir dipukul, ditutupi kan dia rasa kok. Jadi Nabi Yusuf dia mau ditutup. Jadi Nabi Yusuf dia nakal. Jadi politik ada sejarah. Wes soalnya dia tak ada cocok. Barang ketemu tengah gaya itu Bunyamin berarti secara hukum legal dia harus ditahan. Barang ditahan, dia pun tiangnya kan mulai. Barang mulai dari dulu-dulu inna lahu aban sayfon kabiron fakut ahadana apa? Maka niku anak kesayangan bapak. Mbok digenteni kita dari Yusuf ma'adzab orang bakal lalu genteni ku. Perjanjiane sing nyolong ora nyolong kok apa? Terus akhirnya dulu-dulu dasar Yahudi, Yahudi bapak baru Yahudi. Tapi dia nyolong dia patutnya dia di luar kandung yang penggawaannya nyolong. Kalau iya trik pakot taruh aku lagu nih. Padahal nak dulu punya kan kita dulu. Wah itu malah itu kakek aneh. Antum taruh makanan terus jadi jancuk. Jadi antum taruh makanan. Mereka dari pikiran itu. Aku di situ tahu nyolong, songkong mak supaya rasi tempat tak colong, tak hancurkan. Lah aku taruh makanan aku malah nyolong uang, nanti mau nyolong mas, mau nyolong apa? Wah, maksudnya antum taruh makanan aku malah nyolong aku, nyolong manusia. Kan itu akhirnya kan diculik dari bapaknya kan. Itu disebut antum taruh makanan. Mpun, setelah akhirnya cerita, mpun, waktu Yusuf mulai sampai perkataan ketemu Nabi Yakub. Yusuf sukses, Yusuf ketemu dulur kandungnya sinten. Dari waktu ketemu ini Yusuf tahu detail tentang kondisi terkini Nabi Yakub. Kondisi terkini sinten Nabi Yakub. Diceritani nak bapak jenengan kupo, saking sering nyebut jenengan tak niki mun kondisinya rentar, kowe dicerita-cerita. Walaupun walhasil ning gede cerita Nabi Yakub niku marah-marah. Disuk kuwi bodoh di Yusuf dari bocah dolanan dipangan serigala iku akali iki ku akali menjadi sempurna di salam itu. Nabi Yakub marah-marah jadi ngira bahwa Bunyamin dituduh mencuri itu mau rekayasanya ikhwati Yusuf untuk melenyapkan juga dulur kandungnya sinten Yusuf. Jadi gampangannya dulur Nabi Yusuf ketika memberi laporan ke Nabi Yakub juga dicurigai itu trik juga, paham ya? Trik juga kayak zaman Nabi Yusuf dia melenyapkan lewat apa? Trik lewat politik wow. Jadi Nabi tidak dolanan dibeli apa? Dihilangkan. Paham ya? Terus ini cerita jadi pelajaran. Jadi rekayasa yang kayak begini itu banyak dijumpai para nabi, para ulama dan sebagainya. Dan itu biasanya sah kalau dengan hitung-hitungan tauhid, dengan hitung-hitungan apa? Tauhid. Misalnya begini, ini yang terjadi di zaman Nabi. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang sangat merugikan umat Islam. Karena kalau ada orang kafir masuk Islam harus dikembalikan ke negaranya yang kafir. Tapi kalau Islam jadi kafir, pengembalikan. Jadi Nabi mengiur. Jadi orang Islam atau kafir kon membantu, orang kafir masuk Islam kon jadi kan Nabi perjanjian Nabi Sultan, iya. Terus perjanjiannya semacam-macam kafir merugikan umat Islam. Ketika kajian Nabi ditanya si Sayyidina Umar, ya Rasulullah apa perjanjian itu tidak merugikan Islam? Iya. Kok jenengan lakoni? Iya, soalnya kita tahu.
Jangan-jangan jenengan itu tidak Rasulullah, pakai mantel itu tidak muncul. Jangan-jangan jenengan itu tidak Rasulullah, ya Rasulullah. Tapi jenengan kok aktor dunia tali ini, kenapa memberi kehinaan pada agama ini? Ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya sampai di nomor aku ada jadi yo. Wong perjanjian ditulis bin Muhammad bin Rasulullah dari Nabi Sallallahu. Jangan tulis Rasulullah. Kalau saya yakin kamu Rasulullah, orang perangi atau mata hormati tulis Muhammad bin Abdullah. Jadi orang Muhammad bin Rasulullah ini Muhammad. Akhirnya kaji Nabi ini, yo. Jadi nanti kamu menghapus nggak mau. Saya ada orang menghapus kata Muhammad Rasulullah. Karena kaji Nabi Raito Mojo. Jadi ini di dono tanganku. Gak kok ini boleh tulisan Rasulullah. Kaji Nabi Raito Mojo. Tidak kok. Dia pun dia ganti Muhammad bin Abdullah. Ya gitu. Tapi lewat ya dengan tanda kutip lewat rekayasa itu Islam menjadi kuat karena teori ini Nabi sederhana. Nak wong Islam mlebu ning gone kafir gak dibalen ya kok. Nah Islam tenanan malah dapat Nabi bikin gampang. Nah Islam tenanan malah apa? Nak wong kafir mlebu Islam membatalkan kafir. Jadi Islam membatalkan kafir ya tetap dapat. Jadi Nabi bikin gampang ya. Nah tapi jadi kalau mahasiswa Islam di Amerika, di Australia, mahasiswa Islam, tak bentuk-bentuk ini tak pacaran-pacaran, tetap rangarah, yakin tak pengiran teluran, tetap mantep. Akhirnya di Amerika ya pacaran jalan terus, tapi ya tetap wiridan. Juga masjid. Mulanya wong itu curiga teman-teman. Islam di Australia, di Amerika tentu tidak lewat santri, ke santri orang-orang kelas Allah. Jangan lewat mahasiswa yang tidak pacaran, tapi kelas Allah. Jadi nak cara hitungannya itu ya, mesti Amerika sama orang Islam jadi apa? Ramadan. Ya tenang aja. Akhirnya malah komoditas wong kafir sing balik ning Islam kan balik. Jadi ya benasi dianggap hitung-hitungan Jawa. Paham? Nah orang Islam mlebu kafir kon ngomberno. Wong Islam sing marane kafir itu kan semuanya begawan. Bahwa nanti dua sisi dianggap ya tidak ada apa. Sehingga khilaf fiddin itu banyak. Ulama-ulama sendiri dulu ya juga melakukan khilaf fiddin. Ya contoh paling populer yang Wali Songo. Wali Songo itu orang-orang soleh dan orang-orang alim. Tapi beliau pas itu memutuskan bikin kerajaan Demak Bintoro. Kalau mereka orang-orang dulu itu orang-orang sufi. Tapi bikin kerajaan. Singkon dari rojo, singkon raden, singkon apa. Perhitungannya sederhana. Kalau komunitas muslim hanya sebagai rakyat, ya, hanya sebagai rakyat, itu artinya kalau Majapahit bikin undang-undang dengan ini agama Islam ilegal, agama Islam sumpahit, misalnya dianggap melanggar undang-undang Majapahit. Karena mereka hanya rakyat, tentu ditindak atas nama undang-undang. Tapi nak dari negara, apapun jompang sampainya, nanti dengan Majapahit itu rivalitas, nggak bisa intervensi. Minimal Majapahit tidak bisa intervensi. Karena antar negara. Tapi kalau mereka tetap mengakui Majapahit, harus ikut undang-undang Majapahit. Dan itu bisa saja mengkriminalkan atau menganggap ilegal agama Islam. Sebab itu banyak ulama yang mengatakan bikin negara itu wajib, negara Islam itu wajib. Itu perhitungannya itu nggak bisa diintervensi. Meskipun dengan bikin negara itu ya rawan korupsi, wedoan dan sebagainya. Ya tenang. Generasi kedua, Aryo penangkan pembentukan BO Yogyo yang alih-alih keislaman macam-macam materi Islam Yogyo ini di kemudian sejarah Kotukaran, Pangyo Konawo, Kotukaran, ya begitu. Tapi itu bagus cara hitung-hitungan politik. Andai kan dulu Wali Songo tidak bikin negara, mungkin kita rakyat terus. Artinya rakyat itu ambil punggowo supaya takut dan bisa saja kita hanya bawaan terus. Dan tidak cepat berkembang kayak sekarang. Sehingga ada juga kerajaan. Cirebon, kerajaan. Demak Bintoro, kerajaan. Hampir semua ulama-ulama itu mengatakan, jika mungkin bikin negara Islam, ya bikin. Tapi bikinnya bukan karena khilafah atau bikin negara Islam. Pokoknya sekiranya tidak diintervensi oleh undang-undang negara. Ini pun ceritanya asal-usul. Sehingga dalam sejarah yang begitu. Dan itu butuh nilai. Nilainya sebenarnya cerita nilai. Sunan Ampel punya bulet yang jadi selirnya Majapahit. Jadi coba takut no hukum wong Islam rapi hukum Hindu. Itu orang pergi bang. Jadi mulai ini, waktu gale
Sinten Fatimah binti Maimun sedherenge Wali Songo niku ya rabi kalau bodoh, tapi itu satu-satunya cara wong wedok Islam dakwah. Karena Majapahit itu punya buliknya Sunan Ampel, kalau hasil Sunan Ampel diberi ngajar Islam si Ampel Dinda. Itu dia yang Majapahit. Kalau hasil wala-wala zaman di antara anak yang Majapahit wonten mondok teng Ampel. Ini ku Raden Sinten karena Raden Patang pun darah biru ini pun anak yang Majapahit. Wali Songo pinter ketika Majapahit pas turun pengaruhnya karena konflik internal. Jika dari ada agak mana yang terlinting ya, mumpung Majapahit lagi rental, lagi susah, lagi goyah. Malah negara lagi goyah enak, gawe dhewe wae. Gawe di tempat. Kalau gawe di Surabaya nyerangi gampang besar. Jadi gawe disebutin tempat. Ya sudah betul. Ketika rajanya Raden Patah itu perangnya dari orang mati menang, orang mati menang. Tapi yang sedang kuasa di Majapahit ini kalah perang rasa tenanan kalah lah nih. Yang buat yang menang Demak ini menang ya pun anak dewi, yang menang kira-kira orang li. Itu sirinya kenapa Wali Songo tidak jadi raja? Mungkin ada di Rasul musuhnya tenanan atau malam. Kemana dia jadi Rasul kan sesuatu menjadi Rasul macam-macam mereka aneh. Dikondisi itu Raden Patah sehingga semangat melawannya Majapahit itu lemah. Betul orang apa? Nah cerita-cerita begini kemudian sebagian kiai fanatik kiai itu politik sampai ada mengatakan Asia terjun min ajari syariah. Politik itu bagian dari apa? Dari kehidupan sampai itu. Kalau ketika di kiai politik itu bagian dari syariat. Dewi Imam Syafi'i Asia terjun min ajari syariah. Ya tapi Imam Syafi'i itu Dewi kurang nangis zaman akhir. Bagian dari syariat dan kehidupan. Itu bersama. Jadi dulu itu mulai zaman Nabi Ibrahim, mulai ada syariat sampai zaman itu tidak pernah ulama tidak punya hitung-hitungan syariat, termasuk dalam sistem perpolitikan. Lalu kalau nanti ditanya, sampai begitu hukumnya Ikhfaul Islam itu gimana? Orang yang menyembunyikan Islamnya berpuluh-puluh tahun gimana? Yang hukumnya kalau itu masalah tidak apa-apa. Sama tak cerita nih, Laksamana Tengku itu min dzurriyyati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya silsilah. Itu dia di Cina itu tidak menampakkan Islamnya sampai berpuluh-puluh tahun. Makanya karir militernya cemerlang. Kalau dia ingin tahu Islam itu penggal depan. Suatu saat karena dia sudah panglima Laksamana, panglima laut karena dulu itu armada itu laut. Dia membawai kafilah, 300 kapal besar tak berapa, pokoknya 5.000 pasukan. Sing dikirim teng Majapahit, temu Santoro ini. Ketika dia di Cina gak letak Islam karena resiko. Barang lepas ke Cina, bawa kafilah pirang-pirang, biasanya letak Islam. Kafilah sing mesti gue jajaki perang di Majapahit atau jajaki dagang, malah di gue dakwah. Setiap 3 negeri dia masjid, itu masjid Tampokong warisan itu, teng Semarang, teng Surabaya. Jadi dia sempat menuliskan silsilah ini sampai ke sini Kanjeng. Artinya di politik yang dipakai sarana kafir, jadi itu sarana perang. Tinggal dakwah. Dia ngetok orang Islam itu berpuluh-puluh nopo. Mengenai orang berpikir, wong ramai ngetok Islam itu orang pirang-pirang, taruh keikuan, orang pirang-pirang. Saya nyelamat Nabi Musa itu rojulun yang tunggu iman dulu. Mulai Islam pun ketok tenanan dirapati apik. Orang tertentu itu butuh Islam. Di Quran yang menyelamatkan Nabi itu rojulun yang tunggu iman. Jadi sama tak cerita ini ceritanya. Ketika sudah terbukti si Musa ini pembunuh orang Kipti, pembunuh orang Mesir. Ini memang keadaan sikap. Sidang itu bersama intelijen bersama para eksekutor calon pembunuh Musa. Malam itu sidang diputuskan Musa harus ditangkap dan dibunuh. Tapi sidang rahasia. Harusnya pagi itu Musa ketangkap karena dia masih di Mesir dan masih di lingkungan istana. Tapi wonten rojulun yang tunggu iman.
Ternyata di antara yang sidang ini ada punggawa-punggawa Fir'aun itu imam. Memang sidang, memang untuk nama Musa ada apa? Ini yang disebut wajah Rasulullah min Abdul Madinah yas'aqola ya Musa innal mala ya'tamiru nabika liyaq tuluka fakrus inilah kaminan nasih. Ini bentangan. Jadi bentuk politik tidak semua akid manu iman itu jelek. Tapi kalau dulu kalau nak sholat nyembunyikan Islam kufur. Oh ini masalah pokoknya nyembunyikan Islam orang gunanya orang Islam orang kanggo, nggak apa? Ini mau perhitungan ngomong tingkah kanggo, api ngono. Nah sampai ngetor Islam orang kan yo kanggo, ngetor Islam orang tingkah anu nyembunyikan orang tingkah anu semua orang kanggo. Orang ini itu kemudian wajah dulu min Abdul Madinah apa? Yang akola ya Musa innal mala ya'tamiru nabika liyaqtulu kafahrun. Ketika para eksekutor itu mau mencari Musa, kedisi anjing yaqtulu gimana? Keputusan Fir'aun nanti malam, kamu dibunuh. Pagi ini pasukan mencari kamu. Waktu itu subuh-subuh, terus minggat mau nanti Yunus pokoknya minggat. Berarti walhasil Musa juga diselamatkan oleh orang yang yakin iman. Begitu juga banyak Islam di beberapa daerah. Bahkan menurut keyakinan guru-guru saya itu, kenapa sekarang di Timur Leste itu kan banyak turunan Arab. Dulu PM Timur Leste namanya Al-Qadiri. Mana itu Al-Qadiri itu karena dulu itu Harun Ar-Rasyid ketika jadi khalifah itu punya tradisi kayak pemerintahan Inggris. Jadi begundal-begundal itu kalau dulu pemerintahan Inggris kan dibuat dengan aborigin kemudian Australia. Kalau Harun Ar-Rasyid dibuat dengan Fak-Fak. Kemudian Irian, ada Irian Jaya itu tak ngirim campur turunan Arab gendut dibuat di kono. Tapi gawanannya Arab tetap sahaja. Tetap apa? Ya gendut tapi tetap apa? Ya apa itu tokoh politik ya Islam. Jadi musuh boleh ada soal ya tetap apa? Sehingga ketika orang Timur Leste, Timur biasa turunan Arab biasa. Sebenarnya di Al-Mar'i itu sosok Al-Qadir, jadi di Al-Alan, Al-Alan, jadi. Ini juga bagian dari politik. Bagian dari politik. Terus, pulang nyuwun konco-konco tinggi terkiras tentang politik. Ya, hati teman-teman. Sebagian sejarah kita, sejarah politik. Ya begitu memang. Sampai Imam Syafi'i fanatik ngendikan itu memang dari Imam Syafi'i. Asia kan juga lihat. Jadi sampai bisa menikmati karya Imam Syafi'i itu ya baru kali bodoh ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kita bodoh ini. Jadi penggemar itu kinayah, tapi pakai kota kayak bodoh. Imam Syafi'i itu hidup di zaman Khalifah Mahmud. Jadi Khalifah Mahmud. Beliau itu pemikir Mu'tazilah. Beliau punya otoritas, mimpin nomor rakyat. Pemikirannya terinspirasi zaman itu waktu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Waqi, ulama-ulama. Khalifah Mahmud tertarik menerjemahkan buku-buku Yunani diimpor dan Baghdad jadi perpustakaan Darul Hikmah. Pokoknya model ya. Nah jadi itu dirumusnya, bukan ada tanton di bawah dirumusnya. Wong Islam mari ngaji ngamen terus Quran juga ada jimat. Mereka nih kalam potik, mereka nih kalam. Quran disakral, nolah perkara ini dari kalam potik. Saya ini ada. Wong kudu dipaksa kalau dari Quran makhluk. Quran apa? Dengan dikatakan makhluk kan gak pasti tak. Karena Quran rapati sakral itu wong maju. Gue kita ngambil pemikiran yang maju. Tapi nanti ini berpendapat kan sama dengan itu. Akhirnya boleh wong sing populer, Mas Hambal ditinggali. Di Pak umum menjadi kesaksian. Kayak kata guru di Quran. Menurut kamu Quran itu gimana? Ya ulah kalam wah. Kau timur apa itu? Kau timur apa hadis? Ya ulah kalam wah. Di adil kau timur. Ya kalam wah di kau timur di adil. Penjara. Walau tinggal di kau timur. Kalau Imam Syafi'i kandang-kandang itu penjara meriang, waktu dia mulai giliran Imam Syafi'i, Patahur ya Abdillah di Quran. Menurut kamu Quran itu gimana? Itu bodoh ini. Dan kebetulan di Indonesia Syafi'i kan, jadi nak politiknya orang bodoh ini orang anak. Juga ini kita ilmiah betul nuduh itu nggak ada fakta, bahkan fakta tentang. Imam Syafi'i tak boleh, Patahur di Quran ada jawab.
Taurat, Zabur, wal Injil, wal Quran, kullu hadhihi hawadits. Soal Quran, Taurat, Zabur, Injil, semua itu hawadits. Kata penggemar beliau itu wa'asara ila asobihi, yang murid dan asobi yang usia. Maksudnya ini tangannya ke hawadits. Maksudnya ini kullu hadhihi hawadits. Semua ini nopo hawadits. Tangannya diangkat. Kullu hadhihi hawadits. Semua ini maksudnya tangannya ya. Akhirnya semua tak terima. Imam Syafi'i darahnya orang apa? Dupat, kenapa? Kau sesuai pendapatnya khalifah. Barang dupat dia tetap mikir. Hitam itu rakonan. Jadi tetap tahu. Jadi dia nikah dan musik. Semua orang kita berdiskusi yang berjiu. Baru saya nikah. Berarti kalau jadi. Kalau jadi itu kalau tahu si Imam Syafi'i tidak kan. Tapi dia baru berjodoh. Dia baru nikah. Entah apa. Sama. Jadi Nabi Ibrahim bodoh nih, mulai Nabi Ibrahim biasa nyapa hati untuk tahu bodoh. Dia dibujuk, dia salah. Wah, ini orang itu ke Palestina itu. Kalau hasil lebih Nabi Ibrahim tidak ngaku-ngaku menuju Mekah, bukan ngaku-ngaku. Atau mereka wonten rojo yang mania perempuan. Jadi dia dua intelijen khusus untuk mereka. Nah, mereka itu kalau nangkep di dunia. Itu kita kerajaan itu lah. Itu jadi ada perempuan yang nggak ada kembarannya di sini ya mulai saya tahu itu sendiri aku tahu nih ini. Oke itu dijual mereka. Kita tahu dia itu siapa? Ibrahim nak dijawab bujur ini itu dia di penjara atau di pantai. Mereka ada itu pikirannya itu pinter, yang betul tapi pinter. Namun ibu ini kan hasilnya terasa. Itu rajanya gak terima. Aku yang terasa, lo bebas lo. Jadi gak terima. Kalau ngeliat orang lain kan gak terima. Akhirnya Nabi Ibrahim pinter. Man dari itu dulurku. Kenapa? Kena dulur berarti kodok-kodok kan. Nah, habis dia itu dipamit dulu. Terus akhirnya Nabi Ibrahim dihormati. Itu didulur hati. Mereka didulur apa? Rojo orang antar perkara berarti ya. Jadi misalnya tak pinjam aja kucing aja dulu tak bisa. Wah, ada kucing apa? Mesti kau nggak terima. Tapi nak muni dulu deh. Kan kok pasti nama orang kasih pak. Itu ya orang akal dulu itu ya. Jadi nak aku dulu dia. Itu ya. Akhirnya kita pintar dari itu dulu. Mulanya dengan hati-hati syafaat. Ketika Nabi Ibrahim dijalui sampaikan, aku tidak menyapa, aku tahu bodoh ini. Maksudnya dia bodoh ini yang peristiwa dari tenang. Sarah akhirnya bagi dikumpuli, kalau tadi diperkosa raja, tapi beberapa kali tidak bisa. Saking raisannya raja ini pengawalnya malah juamu. Setan loh, teroleh. Akhirnya saking lebih nerosok, malah sudah dia gini aja. Yang penting. Jadi Nabi Ibrahim secara politik itu lebih aman bila dari ukti dibanding dari jauh. Jadi banyak cerita-cerita seputar silat tiga yang dilakukan para. Itu kami kalau Nabi Ibrahim mana yang ketika Ibrahim tadi tufilah salah kata dikasih atau boleh di pangeran yang tahu. Termasuk peristiwa yang paling populer ini berwala-wala di tubuh IKP. Bariku ganjone kalau gitu, kapal di kalungnya berapa paling gede. Karena itu penggalan akan ada hari besar berhalangan pukul kami. Dari wong itu si kelakuan Ibrahim si biasa menghujat normal. Si Ibrahim itu apa betul kamu yang lupa itu? Jadi ya takut tinggal apa? Ya takut tinggal apa? Kapal. Contoh ini. Jelas berloro akan ditakoi, waktu mau nakoi. Aku yang tangkapmu waktu berlembab. Lalu macam bahasanya mau dikatakan, upin itu maknanya ya tangkapmu. Upin laku bagi mata berguna apa? Menteri. Utakmu dulu utak nanti. Mungkin waktu bukan nakoi. Lalu utakmu utak nanti kalau aku bukan berlembab. Ini tak perbuatan. Mengenai semang itu ala usihin lakon alim sama ulaiyan. Jadi tak perlu jual ini, masuk bukan aku. Oke yang jual ini sama aku bukan. Buat apa terus?
Dan itu separuh saking niku akeh Islam. Mergo baru kaya itu bahasa itu Nabi. Akhirnya gak pasti sing nglakoni apa ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya sing nglakoni sing kok tertel itu sing ora apa. Akhirnya dia berdiri. Sebagian ulama ngilang-ngilang Ibrahim gak bodoh nih, kemanaan ini kalau Allah balik ngelakoni toko Ibrahim gue yang kasro lasna kabirum kayak gede-gede Ibrahim gue ada di sini, wah kalah-kalahnya gue ngaku ini benar itu keliru nih sebenarnya ini tahu jadi di hati-hati sendiri itu dianggap Ibrahim tahu bodoh tapi bodoh ini itulah dalam kepentingan agama apa dan itu beberapa kali itu tadi itu cuma masalahnya itu apa kinaya nopo pertemuan, nopo majas, nopo tasbih. Nah, ketika Ibrahim setelah selesai semua, tanya, suamiku, seumur-umurku aku tidak pernah kau berbohong. Tapi tadi ketika kondisi gawat, kamu bohong. Aku kecewa, gak bangga di bodoh ini, tak ingin justru kok lagi bodoh ini. Wong aku bodoh, kok buarane dulu. Nanti benar, kalau ma'ala wajil arti min muslimin goyroki fa'anti ukti fil Islam saya ini bisa dunia orang Islam ini sama kue beha fa'anti ukti fil Islam kue itu judulku dalam agama apa? Islam bangga ada orang judulku pada saya bodoh ini jadi kenapa ya saya tak berkoti masa waktu yang masih api sekarang ini buat kenapa nak menimbul dari situ min ahsani khalqillah dari orang Arab kalau mana dari situ min ahsani khalqillah sehingga itu apa marhaban kaya itu ini dari kompleks hari anda kaya itu maksudnya si api itu ketemu min ahsani khalqillah ya aman padahal maksudnya wali itu min ahsani khalqillah maksudnya apa ya kayak repot ini bodohnya ya, maksudnya korupsi. Itu memang masalah-masalah yang repot, angel tidak. Paham ya, apa? Angel tidak. Jelas dalam sejarah nubuwah itu begitu. Mesti ada, ya dalam tanda kutip, ada kasus-kasus di mana Nabi harus melakukan sesuatu yang sifatnya khilaf. Yang sifatnya apa? Khilaf. Mengenai ini Nabi Yusuf dianggap disebut maka naliat seperti itu kadang jika dikenali Yusuf dikenali dari kata kaidun itu mereka rekayasa jadi untuk supaya Yusuf dapat Benyamin mau tidak mau harus pakai tipu daya dikenali kaidun maknanya apa? Jadi kalau misalnya ada pondok-pondok tertentu demi kebaikan misalnya untuk daya tarik harus ada lomba apa atau olahraga apa itu harusnya memang tidak dimasukkan bagian dari bidah. Karena mulai dulu ya begitu. Yang mulai dulu itu caranya ya begitu. Mesti ada gizna, ada apa? Rekayasa atau ikhtiar yang jelas itu. Yang mulai dulu begitu. Sama tak ceritanya. Ketika perang Tabuk itu orang Islam mesti kalah karena jumlahnya tidak banyak. Dipimpin Abu Bakar kalah, dipimpin Sakal, dipimpin cara-cara. Akhirnya dipimpin Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tahu saja begini, misalnya contohnya. Misalnya pasukan yang kafir, orang Islam betul-betul. Itu karena perang di padang pasir. Nggak bisa kayak perang Sudirman, Gereja, tapi perangnya terbukti. Orang nggak bisa menyembunyikan jumlah musuh atau jumlahnya mereka itu tidak bisa. Gampangnya kalau kita tidak dikonangan apa sih? Dan itu pasti kalah. Kalau mengangan tidak pasti kalah. Ketika yang berkolej dia kali. Pasukan yang seru dijak ngadepi yang rolet. Yang rongnya itu gampang itu. Kon negara-negara sejarah itu butuh beribu berdebat. Ngesano nak kolej untuk pasukan tambahan. Paham? Jadi kolej untuk pasukan apa? Tambahan. Wong itu bergerupi. Wong lebu bertebaran nanti wong bulan itu. Pasukan tak mulai lagi. Mana juga. Jadi aku ngadu di wong saya. Itu orang itu itu gak tahu. Mulai disebut Falmuwi Yusuf kan. Fakar Nabi Nabi. Disebut Wal-Adiyah itu. Falmuwi Yadi. Falmuwi Yadi Yusuf.
Fa'asal nabi nak'an fawasat nabi demi kuda-kuda yang negarno sikile ning gone kondisi perang ini sing tahu terjadi era kolonial. Akhirnya aku berdebat fa'asal nabi nak'an ujuk-ujuk pasukan kuda Islam itu yang tengah-tengah pasukan orang kafir fawasat nabi ujuk-ujuk yang tengah-tengah terus aneh banget orang kafir belum dibuka mengenai perang takut hasilnya ya orang menang orang kafir melari tapi orang ya menang kali ini. Terus ini kalau gitu, jadi yang soleh-soleh lugu itu nanti politik teman-teman itu ya apa? Saya politik teman-teman tak untuk ya apa? Pokoknya itu di kelas-kelas ini, pokoknya marah sekolah sebagai ulama nyeritain marah jadi apa? Saya ada punya tugas berpolitik, tapi aku bukan lugu goblok pertama yang mau. Jadi aku ada orang soleh yang tidak goblok apa? Terus soleh lugu orang apa-apa ini, ada bisa ngono paham ya? Kadang soalnya harus tidak goblok. Sumpah cuma mikir dulunya, sombong lagi, goblok karuan, lu kayak tadi. Jadi kalau cerita, jadi beberapa kali kejadian, Khalid sendiri juga melakukan rekayasa untuk memenangkan perang Uhud. Dan itu dipuji Rasulullah. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang mau tidak mau harus pakai silah, pakai nomor khid. Disebut kada dikaji dengan Yusuf. Andai kan Yusuf tidak pakai rekayasa, hukumannya Binyamin itu dipukuli, dipenjara, dan itu tidak yang dia inginkan. Tapi dengan rekayasa seakan-akan dia tidak tahu, tanya, kalau saudara kamu nyuri, hukumannya apa? Di negara kamu. Kalau di keluarga saya, hukumannya diperbudak. Ya tetap dari Nabi Yusuf. Akhirnya Binyamin diputuskan budak milik Yusuf. Artinya nggak boleh diajak pulang apa, nggak boleh. Dan itu yang diinginkan Yusuf. Maksud kalian di kaki benar Yusuf. Maka lihat sudah aku di mari di luar jasa aku. Falam mate aku inna arwa minal muslimin. Falam mate aku minggu kola sunatia. Falam mate aku mohon masani putus asa soko ikhwati Yusuf. Ya itu tegese putus asa toko ikhwati Yusuf minggu saking Bunyamin. Maksudnya mereka putus asa untuk mendapatkan Bunyamin. Kola su mongko podo misah, maksudnya podo dewi soko ikhwati kita dan tegese podo cara Jawa mojok nih. Kalau rembukan yang artinya Nabi Yusuf kan tidak pantas. Kelompok kafilah ini mojok menyendiri untuk rembukan privat, rembukan khusus. Kita jangan kita misalnya toko ikhwan Yusuf Najian kali kebisian. Ulai Jawa Najian masker jadi masker atau bukan patut toko masker luar isi kecil mufrad wali dinannya al-wasik. Ini Najian kecil kebisian toko gabung sebagian ikhwan gabung sebagian. Kalau ada toko kafir toko luwes tuan mana ikhwan Yusuf, apalagi sinan apalagi umuri, sinan apalagi umuri, mana Ruben, jeneng Ruben, awal yang utawa tua secara mendapati. Jadi kafir hukum mana yang tua itu sampai dipandang sinan umuri, awal yang utawa dari sini mendapati. Nah yang jauh juga itu ya betul. Oleh misalnya alam orang di Sirawabe anak agam tak senih bapak Sirawabe. Itu buat aku, itu teman-teman ngalah soal hukum alikum mengatasi Sirawabe mau dibanding sisi perjanjian. Ada di sisi perjanjian yang Allah dan Allah. Si alikum di dalam masalah itu di Sirawabe. Wang robulan kisah misturnya ini. Ma utami kejadian berkor. Utami ma itu dari betul-betul. Falau tentang kegagalan Sirawabe. Kang sembrono Sirawabe di Yusuf yang dalam masalah Yusuf. Wakilan cerita noting marmaganya bermutar dalam pembayu mingkopi. Pada abrokan orang berdalam misalnya serupa itu kecewa misalnya itu awal dari bumi. Atau bisa dikecil bumi Mesir. Harta yang jalan di bawah ini dimana sosok api bagai sentil audi berawal dari bagi dari maret Arab. Awal yang mau bumi sosok apa di maret Mesir. Dikolasi api kelawan dibagi seluruh Mesir. Wawal itu perlu hakimin bersin dan mengaturi hukum. Ada pun terse adil al-hakim. Ibu bagi Sirawabe lagi kemarin bapak Sirawabe. Aku ngomong pematur Sirawabe. Kue matur yang ada ya bapak kita. Inna benar ada. Sebenarnya anak panjenengan harus tahu nolong soal itu juga.
Wa terkenal orang yang sekali atas lalu kaum guru sariko ilah bimalina kecuali seksual ngerti kita. Saya tunan melawan ngerti yakin tenan. Min musyah ada di soi sangking ngeseni analis gelas. Ya gelas takkan oki rohli dan kantong itu. Bapak tunan orang-orang sopo kita lebih mari barang koyo. Lima kali perkara barang koyo mana sangking kita. Kira itu ilmu dikinali karena ini dari perjanjian. Habibina itu bisa bersokate. Walau alina mau mengerti kita anak yang saat temannya ikilah Bunyamin, iku ya 1000, iku bakal nyolong toko Bunyamin. Lama pun mengkorang alam kita buring al-wasif, buring perjanjian. Wa Allah nakosir al-Qur'an lain penduduk desa. Allah diupati Korea Brunaka Allah kita dia dalam Korea. Yang di Korea itu Misro, itu Mesir. Hasil dikecil putus sosiro ila ahliya maring penduduk Mesir. Far'albu, mongkot nakosir buring penduduk Mesir. Wali orang kafilah, kafilah tegese piro-piro sing duweni kafilah. Ana piro male kafilah ada kama kita yang dalam kafilah. Walau te kafilah kaum dengan alat yang kanan. Wa dalam saat ini kita lakukan dikuna dinong sing bener kita dikali ngambil pengucap kita. Paru dak umum dari sopir wali Yusuf ilahi mare abihim di Nabi Yakub. Wa qalu lan ucap sopir wali Yusuf lagu mare abihim. Lalu kan kono pengucapan di rupa-rupanya kitab nopo kitab naga taruh orang jauh sopo Nabi Yakub bersawara balik nipu daya jadi anak segede nipu daya lalu mari sirakabe waktu suku urusan sirakabe amrah di sisi berkor Papa altumu rumong lakoni sirakabe luwing amr Papa altumu rumong lakoni sirakabe luwing amr Atta dihukum, kita gama lumayan, kita gama curiga sopo Nabi Yakub rum engkwa, kita gama curiga sopo Nabi Yakub rum engkwa. 5 krono sarwa kisah opo sangi engkwa min amri Yusuf, pasangi urusan Nabi Yusuf. Faso belum jamil, faso belum mengotai sabar, jamil ingkang bagus iku sabar Yusuf. Asal menawa sopo opo kaya nyari yang tahu sopo Yusuf di mingguan Yusuf. Aidi Yusuf al-Wa'ati jalikan salih kabian inna usatanya Allah wa'ala imundating kesok dimani langkah dan ingsun al-hakim ingkang bijak bisul iyi ing dalam tindak lapai Allah wa'ala tinggal sopa Nabi Yakub aning sang ikhwah tarikan kecil ngomongi menolak kita baru ngomongi ikhwah semangat omongan di anak-anak sintukan bodohnya wakora Nabi Yakub ya al-Wa'ala susah banget susah banget Al-Alimu Te'alim Badal jadi batannya di Indonesia ya Husnil kesi Yusuf Al-Yusuf Al-Ali supaya ngatasi Yusuf Wakyat telah jadi memutih apa enalu beripat dorong Yaakob Ilmah kakot kesi jadi ilang apa sawah dulu ma apa irenge aina ini Wabadala bayal dan mimbuka hilang jadi hilang tergantikan apa ilang sawah dulu ma bayal dan ing putih mimbuka sangking nangise Yakub minal kursi saking susah alaihi ngatasi Yusuf bahwa mengkoti Yakub ibari banget susah makmumun tegesi ingkang susah makrubun tur ingkang prihatin di samila yang baru lari biru kan orang itu ada sopo Yakub kurbaru yang kesusahnya Yakub kalau berdoa sopo ikhwah kalau demi Allah tak orang gingsing siro maknanya selalu siro tak selalu siro tak guru eling jenengan Yusuf Yusuf hatta takuna jika sirahu haram tendiku rusak musyrifan kesema marki ala yang atas rusak litu lima rodika kamu suwene loro panjenengan wa tapi ikilah dawa haram dan kumadarun naskar yang tadi ingat bodoh di dalam dawa haram dan Allah itu mufrad wabiru yang mufrad Allah nampak sirahu nagali jika setengah wong sing rusak kabeh ayo mota terse wong sing bakal rambut Kala dawuh Nabi Yakub lalu marang ikhwah nama asku aing mestine matur ingsun nama asku aing mestine ngrintis ingsun utawa menampakkan kesusahan ingsun berarti ing kesusahan ingsun aku ngrinteno kesusahanku matur dua al-husnu Urwa ti al-badu al-husnu kesusahan Allah dirupane husnu laris baru kang oleh sotin sabaryo paling atasi husnu hatta kita jenggot cerita apa itu lanasi maring musuh waktu nila susah ingsun aku ora bakal matur ning kowe kabeh tapi maturku ilawali maring Allah la ilaha illallah ora kok maring liyane Allah Fawa mengkoti Allah wa ala lidzat tanpa ingkang manfaat apa asyak wa matur ilahi maring hati
Mana ulang ngerti sapa ingsun minawa sing Allah mah perkara lan alam ulang kamu ora ngerti sira kabeh. Min anar ya Yusuf pada saat temene ngipene Nabi Yusuf iku sirkun iku bener. Supaya dia yakin dua dari Yusuf iku hayat iku jauh. Semua orang digawe sapa Nabi Yakub ya gania di anak itu. Iba gula sira kabeh. Patah-patah mongko naliki sira kabeh. Ninjil sira kabeh ni Yusuf patang Yusuf pasti lan diberi Yusuf. Untuk tegese golek sira kabeh kobar rumah ceritane Yusuf lan Abi. Walate atulah ojo putus asa sira kabeh tak masuk tegese putus asa sira kabeh mirrofilah sanging rahmat Allah rahmati sira rahmat Allah. Inna satune lakon wae asli ora putus asa mirrofilah sanging rahmat Allah. Sapa ilal kaum kafirun kecuali kaum-kaum sing kafir. Pantau aku mongko budaya sapa ikhwan nahwa Misra padane ke arah Mesir, nahwa Misra ing arah Mesir. Yusuf rono Nabi Yusuf. Kalau ada kalau mongko teman saya manjing sapa ikhwan ing atas Yusuf. Kalau mongko padha matur sapa ikhwan ya ayyul aziz wong sing terhormat. Masa mengenai nak kita anggaran keluarga kita, apa dulu apa kemaratan, ini udik kemaratan, apa kelawaran. Wajibnya toko-toko kita video asis melawan materi atau melawan bahan mujadin kang murahan, kang elek. Masuk aja itu biasanya kang ditolak, yang tahu kan bakal nolak ya yang didoa. Sokopun luman kabian juga mau agar kang ningali sokoman ya yang didoa. Merkori roda ariha, perono rendahnya didoa. Wakana tan ono didoa kudaro lima, biro-biro duit dirham jayufan kang rusak-rusak. Aurel-aurel kaliane daroi. Fa'auti mongko kulo aruri nyempurnakno panjenengan. Atimma tegese nyempurnakno panjenengan lan mari kita auke lan takeran watan sodda. Lan saudara panjenengan alina ing ngatasi kita bil Musa mahati kelawan gawe gampang. Kelawan gawe gampang orang memandang antoja ati video artinya sanging rendahe alat tukar kita videoan wala tukar perdagangan. Inna Allah ta'ala Allah iku ya iku bakal malu sapa wa al-tasdiqina ing wong sing gelem sedekah. Yusiku sing bayar sapa apa ning alun tasdiki. Farok kok dadi haru. Sapa Yusuf. Farok kok dadi lileh dojo. Lileh sapa Yusuf. Ali ing ngatasi ikhwan. Wa terkadulan metuhi sapa para rasa saake. Wa di alam den angkat apa hijab beda antara Yusuf wa bina lan antara ikhwan. Kumakola lan taufikan hal alih. Iku ora cerita kramate para nabi. Terus sifatnya nabi itu sifat amanah tapi ada nopo. Hingga cerita ini kan belum kelihatan atau belum terungkap bahwa sang raja ini ternyata Yusuf dan orang-orang yang dulu ingin membunuh niku sekarang posisi kere ngemis terus pokoknya posisi berbalik total. Dan ikhwatu Yusuf itu nggak yakin kalau itu nopo Yusuf, karena mereka miranya mati zaman dicemplungno di Goya Basil. Dan ini keramatnya Nabi Yakub. Beliau itu punya mukjizat, siji kecerdasan. Jadi Nabi itu udah semua mukjizat yang bukan sama gitu, dia ada unsur kecerdasan. Karena Nabi dikasih letak di atas nomor alam tata. Ketika Nabi Yusuf pertama kali dirayu supaya mayatkan nalta wa nalta. Niku kan Nabi Yakub kan khawatir lain akal itu. Nabi udah dolan yang alat, engkau takut dimakan apa serigala. Kata serigala ini kata kunci. Karena dari awal Nabi Yakub khawatir lah Yusuf dipangan apa serigala. Lalu hasil di sini cerita Nabi Yusuf dicemplungkan di sumur, terus ditinggal. Karena ditinggal, sebagian jumlah Yahuda nunggoni barang kecekal wong Mesir. Malam ini budak itu sing meninggal. Aku gelem ya tukun. Jadi bercemplung nang sumur. Barang kecekel wong dianggap budak iki lho duwe padha lagi ya. Jadi mentekan. Akhirnya duwe itu untuk duwe padha tinggal. Jadi mentradiksi menjualan apa manu. Ya tapi baru kayak gitu tadi itu ketemu orang ini kok gue jual kok. Jadi pengiran gitu maksudnya. Wong larat itu ujian pertama nabi wong mulia digodho itu kan itu mulai ujian nabi itu kita tahu godho dinten direkon sama kegodho untuk itu cuma jelas nabi itu berarti godho berarti itu nopo orang itu nih nanti godhonya beruang berarti godho yang penting yang niru nopo orang itu nih
Nabi Yakub cerdas ketika takut. Yusuf ning ndi ora melok mulai. Padahal zaman wajah abahum Isa ayyakun. Mereka sore-sore datang dengan gaya menangis yang gunno nangis. Wajah ala komisi bidamin jadi terus nangis sampai nangis iklan di Yusuf sing berlemotan apa dah. Mane inna dhahabna nastabiqu wa tarabna Yusufa inda mata'ina fa'akalaru dir. Apa pulau itu dolanan asik bedak-bedakan desa dulu-dulu. Yusuf tak ada nunggu kelambi. Berhubung Yusuf dewi terus dimakan apa? Tapi aku mau ngelirik dong. Dilirik jubli kelambi Nabi Yusuf itu jauh dong. Nabi Yakub boleh ngomong ya lo tengah. Cek pinter ya segala itu. Apa mangan ngomong kok kelambi dicoba? Saya tahu itu malah ngelirik. Mereka nak dipakai segala itu kelambi Yusuf kudu ber. Cek pinter ya segala itu. Cek cerdas ya segala itu. Ya kok apian mah lah. Cek api ya segala itu. Apa mangan anakku kok kelambi dicoba? Melihat anaknya berikan. Mulanya anaknya itu beli. Bapak antar bingung menilai walaupun nasoti jenis panjang pulau-pulau yang matanya dengan salah terus. Jadi Yakub itu satu, itu ilmu yang berdasar kecerdasan, bukan berdasar nubuah. Kemudian Nabi Yusuf juga punya ilmu yang berdasar nubuah. Beliau Nabi Yakub juga punya ilmu yang berdasar nubuah. Beliau zaman kiri Yusuf nate matur ini ro'el situ ada acara kaukabah wasam sawal komara ro'el rumli. Pulau itu ngipi wonten lintang sewelas dan wasam sawal komara tak belum sujud tengkurung. Padahal takwilane sewelas itu dulure wasam sawal komara bapak ibu itu sumber tunduk hormat ning Yusuf. Takwilane Nabi Yakub wong saiki Yusuf cekir urung sempat disujudi berarti urung mati. Mergo mbok Quran agora. Pak itu sing berdasar nubuah. Malah dene yakin. Wong anakku dadi bos disujudi kok mati perama kamu. Pak mergo dadi napa? Bos. Wong dulu-dulu Yusuf itu duwe cerita ning Mesir ana raja apik ngene-ngene. Mulai curiga jangan itu anak saya. Mengenai beberapa peristiwa miro, apa boleh pakai orang Mesir akhirnya Yakub yakin anak isi urip, nanti irjaku. Terus kita ingin ngomong yang Mesir, Fatah Asal Sumin Yusuf. Jadi kira urusan pulaan, tapi urusan boleh gitu. Terus kita ingin Mesir kali ini nggak urusan makanan, tapi Fatah Asal Sumin Yusuf wah, boleh Yusuf. Ya terus mesti ada dua. Kecerdasannya ulama ya dua, sama. Satu itu fatwa bawaan Tuhan. Nomor dua karena keramat, karena ulama nggak punya nubuah, itu ya juga ada kecerdasan yang berdasar nomor keramat. Dan itu harus ada. Nabi juga itu ada fatolahnya, tapi juga ada nubuah. Kalau tidak ada fatolah nanti repot. Ya terus kalau berbeda cerita, wong Yahudi itu senang mergo kanjeng Nabi itu goblok. Kanjeng Nabi sempat mendikan orang penyakit menular. Orang Medina itu ada orang Yahudi. Suatu saat orang waras dijajal untuk budi jadi budi. Yahudi sempurna. Terus Nabi jadi ngaku kita di goblok kira karuan. Dia menilai penyakit menular. Jadi untuk waras dijajal untuk budikan, ternyata budikan. Kanjeng Nabi itu loh akan dipermalukan di depan umum. Iki untuk waras, tak jajal untuk budikan kok jadi budikan. Berarti itu dari penyakit menular itu salah. Anda itu nangis. Iya, tenang iya. Nah, ini ketularan. Ternyata Nabi takut untuk yang pertama budikan. Orang takut yang ketularan. Takut untuk yang apa? Budikan pertama, yang budikan pertama. Faman jarrugal awal. Nah, untuk kedua ketularan yang pertama ketularan sombong. Saya uji, langsung pertama ya pengiran langsung. Memang waktu orang penyakit menular itu, ibu. Kali Nabi ternyata orang bakat yang kedua yang ketularan, bakat yang apa? Pertama nih. Nah iya itu ketularan sombong. Wong Yahudi kelengkeng apa memperkenalkan Nabi ternyata Nabi bakatnya yang apa? Yang pertama. Jadi Nabi ya. Bahkan Nabi itu bisa guyon nama bodoh ini saking kerja.
Nah, Nabi bisa seneng bodoh, orang bisa doang. Kajian Nabi sama pulang, ya Allah sih. Nanti sahabatku, kok kita tumpah nolak ahmilan laka alat dinak, kok kita tumpah anak nonton. Nanti lagi di Jepun, sahabatku. Bareng bantu orang yang mulai, ditumpah nonton tua, nonton tenang. Ya orang tumpah mulai, ya Rasulullah. Jadi apa yang jenengan tumpah anak nonton ini kok nonton tua? Ya maksud tua ya naik nonton. Maksud tua ya naik. Masa tak tua aman. Jadi kan itu sangat cerdas ya, beliau bisa modifikasi kata yang jujur sekalipun itu solusi. Lah milan naka alat dinako, sebagai riwayat itu perempuan lah milan naki alat dinako, tapi lah dan hati-hati seorang lelaki tua. Lah milan naka alat dinako. Jadi dikira ada orang tua itu aku bertua, nak numpak untuk dulu rapati so. Jadi yang enak cici tumpak untuk cilik, kau dinako. Simpel. Ketika sahabat atau untuk gede Rasulullah kata engkau ditumpah anak untuk dan ini untuk itu jadi kan Nabi masuk untuk tubuh anaknya semua dari sumber ketika Nabi itu Qadiyah itu seorang ulama yang khusus ngarang hijabun Nabi guyonan dari situ. Nabi Nabi senang guyon tapi berkorban kita kiri-kirian terus kalau celing cerita guyonan artinya kalau nanti berdaya Gus, ono apa itu jembatan, walhasil ono jalan sempit, yang tengah ono apa? Itu hanya mobil lipat. Om pikiran gue kan gede, kalau dipikir kan jadi apa? Nah maksudnya, semuanya kata itu gede loh, lagi itu kalau ada, toh jadinya gue tahu. Dari dulu nanti dia gitu. Anak yang untuk masuk tua kayak gitu. Anak. Jadi Nabi itu tetap punya patona, punya seni patona. Mulai zaman Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kalau guyon istrinya juga begitu. Jadi bahkan istrinya itu sering cemburu gara-gara guyonan Nabi itu seperti itu. Jadi itu sisi kecerdasan itu kan. Jadi itu Qadiyah itu gara-gara khusus bisa Nabi. Ini disebut dengan libak wayang zafu wala yaqulu ilah. Nabi dia senang guyon, tapi wala yaqulu ilah. Tapi Nabi tidak pernah tidak ngomong barang hak. Umatnya ini itu tidak gunawan, tapi kebablasan. Soal mati wasiat aku keikasan sing awak. Sing wis wis. Kena malaikat takut dari Anda salah. Ini penghuni lama. Anda salah. Ini sudah penghuni. Untuk menghindari pertanyaan ini Maria nganggo kapan apa? Kenapa itu Pak? Jadi itu gak ada orang nakal. Kalau nakal sih menisam, jadi malam bus warga lagi. Nah malaikat kalau ini waktu sambil gemesnya kebablas. Akhirnya ngelangkai apa? Aku takut, pasti guyon sampai akhirnya apa? Lalu nama itu guyonannya kebablas. Guyonannya apa? Tapi sebetulnya guyonan Abu Nawas yang begitu itu sudah bikin aku ikut-ikut itu. Kalau udah ada kita asli karangannya Wong Sir yang menangi Abu Nawas. Judulnya Abu Nawas. Itu memang banyak guyonannya Abu Nawas yang jujur. Misalnya dia mengumpulkan orang di alun-alun. Pengumuman Abu Nawas mau terbang. Orang lihat semua. Ya tapi semua orang tertawa. Ketika orang terbang, mau terbang. Jadi yang mau terbang. Ya tidak pernah terbang, mau apa? Kalau pengumumannya Abu Nawas terbang, saya pengumumannya tadi kan mau terbang. Jadi Anda sekarang sudah melihat Abu Nawas mau terbang. Itu ada tulisan yang mobil-mobil sekarang bayar untuk gratis. Besok berubah lewat internet sekarang bayar. Tapi itu apa boleh gratisan? Ya motornya sekarang bayar. Besok gratis. Jadi sebetulnya seni-seni gitu ada mulai Rasulullah sampai ya terakhir ini dulu Gusdur. Mulai penggemar itu. Kalau ada duit bapak senengan ikutin, ada bapak kalau dia ini kan saran, kalau takdir kalau mungkin ini sering dinyak ke bapak. Tapi kalau seperti, tapi kita pun salah lengkap, itu juga lengkap. Ini terus kalau nanti ceritanya. Tahu orang kasus ini dia, itu kita pun mesti ada jawab. Mulai dari tenang ngalir ngarang kita, oke itu cek kurang.
Kebetulan kelemahannya kan ya, nah imam itu salah. Makmum imam lanang kabeh kan muni syukur Allah. Nah wis kok kontrol. Suatu saat ono imam ora maca Fatihah. Imam itu dia. Allah tak hati suwo siap uji yo mari kita siap. Makmum di subhanallah. Nah, karena imam itu merasa ada di suratnya juga dasar ruang rapi ada orang kuati. Ketika dia jual kafir itu subhanallah. Apa itu ketika dulu? Surat yang dia mesti apa? Allah itu subhanallah. Karena enggak jelas. Nanti kalau makmum saya enggak, orang mau mati. Artinya, oke itu belum menjawab solusi imam yang lupa baca apa? Itu pikir solusinya ngirim imam murung motor. Ini wonten kanca kiai sing cerita sama. Wah, aku cek API, malah wis rumene ana imam sepuh. Wong wis tuwa apa? Imam iki nganggo sarung wis tuwa iki. Barang sujud sobek. Aporno gratis. Nah, makmume tetep subhanallah. Napa sujude? Subhanallah sujude itu kok. Sarunge, Mbak. Jadi ini yang belum didiskusikan. Ini solusinya gimana? Mengingatkan imam, salah ya sarongnya. Saya motor. Tentu subhanallah ini belum diselesaikan. Sementara aku ngomong dari ngomong itu Mbak Allah. Ibu ingin Bapak Ulang saya suka itu bakat. Nah, cara aku ya semua orang pakai, pokoknya zaman akhir sekarang mau jadi itu menunggu itu boleh di. Sementing orang jawaban. Jadi memang ulama mulai dulu itu guyonan dan itu menggairahkan ilmu. Guyonan gitu itu menggairahkan apa? Sekarang orang-orang kusuk gak diri-guyon, ini tak berbodoh. Terus kusuk lah itu kayak itu guyon, malah itu keluar. Kalau semua itu tak ada ini dia. Orang-orang yang itu soal mentah kok sebenarnya nabi rekat mati tak orang dapat dari kajian istri ilah bengki. Fa'inna ainal zawjaki lahu sawat. Kuwi tamu, sakit bojomu. Mripate ku kalau ireng-ireng. Maksudnya nanti kan dia pikirannya dia bojone mripate bukan apa, bukan susu apa, susu mulai. Bareng mulai. Padahal Nabi maksudnya udah langsung kok tidak penting-penting. Bareng mulai balik. Ya Rasulullah bojoku siap mripate gitu. Cuma kalau tujuh orang yang ini, dia tapi yang normal ya, alhamdulillah. Nah orang ini malah berkoror. Itu banyak sekali itu sampai kondisi punya karangan khusus tentang hidayah. Nah itu kelihatannya. Terus diteruskan Abu Nawas tergini kerja nih. Itu campur riwayat, campur gawean ide, campur macam-macam. Yang penting pokoknya orang dicolok bisa. Mengeluarkan menangis zaman seperti jago ngajaran bapak dan kiai yang ngomong itu, yuk orang saya, mereka itu orang gue tidak sering masuk lagi. Lain yang mereka tenang, aku buyarnya aku, agak tenang. Terus itu, dan dulu para nabi itu ya begitu, ya para nabi itu ya begitu. Mulai nabi itu, kita nabi itu malah kuyonannya itu. Sebab itu tidak ada riwayat sahihah tentang gilanya Nabi Idris sampai ulama-ulama menduga Idris itu ketika di Quran kan hanya dijelaskan warofa'nahu makanan aliyah. Idris itu tak angkat di tempat yang terhormat. Karena ceritanya kan nanti tahun kita karena Allah dan jalur kok pijak sitok dan jalur akwar Nabi Idris senangannya itu penjahit khoyat. Jadi awal umat yang menemukan khoyat sistem jahit itu sistem Nabi tiap jahit, doa ditusuk nabi subhanallah. Wah ketumnya alhamdulillah. Jadi jahit diberikan. Setan mangkal. Itu api. Itu kan jahit tidak mau subhanallah. Coba kalau tak takoi bingung. Nah bingung benar ini subhanallah. Terus ada itu. Setan juga ngapel. Dari setan terputus. Setan ini ya. Wong apa ya? Gak bisa setan. Kau itu lawan jahit. Ini betul. Pengenalan jadi ibadah. Allah tu bisa ikut jadi, Allah tu bisa ikut.
Itu gak kira-kira dunia itu dilebok nanti bolongan itu domen ceritanya nih. Nabi dunia itu bukan itu. Ulang dunia itu bukan itu. Tenang itu. Nabi itu sudah mulai. Ya tenang. Nah kalau teman-teman ini di bersodonya terbukti. Ada pijak sitor berarti jual sitor. Nabi itu. Setan itu meripati bisa kita juga dijual Nabi itu. Atas perintah ini itu Nabi itu untuk wisata yang suar. Dia ada cerita, dia cerita. Kenapa tak kok soalnya orang cerita. Tapi yang jelas orang cerita. Mungkin itu aja pengiran. Kalau kita orang urusan. Barang itu suarga pengiran tiap kali. Nanti aja yang dunia, mungkin rumah yang mungkin pasti. Ada, ini bareng nabi metuning suarga lengan. Lu tidak orang balik lagi. Sadar pula itu pasti, yang setungkan. Ya itu lagi sih. Itu kamu tidak. Berikutnya bareng asing di suarga, dia gue kecewa. Dia semua di suarga. Nanti jadi tahu. Itu kamu tidak. Jadi dia mau tamat di suarga berdua ini. Mulai agak lama dari ini. Nabi tinggal harus begini, berarti gula itu. Ini kita tanpa prestasi, orang ditanya dari tidak apa. Nabi tanpa prestasi tidak, ngomong bergula itu. Jadi di rumah Nabi gak berjumatan bilangan apa. Terus itu memang begitu. Ulama dia itu termasuk konten cerita di Nabi Musa sampai Iblis. Memang tidak ada orang yang setakut iblis sama Allah. Dan itu binasil Quran. Sebab itu, kama sali syaitan diit kola insani fur falam maka kola ini dari umingka ini apa buah rotan alam. Syaitan selalu bodoh manusia. Tapi kalau misalnya kafir, beda loh kafir. Aku anak kafir. Ini apa buah rotan. Syaitan tidak punya dosa kafir. Ini mesti namanya. Sebab itu setan posisi setan rokok, mereka dosanya bodoh manusia. Jadi dia orang kafir, cuma tukang mengkafirkan. Jadi dia orang kafir, tapi dia profesi itu dia tiap orang manusia sujud. Misalnya orang karena nakal sujud, baru tobat itu setan nangis. Nangis itu berjalan dari Adam. Ketika ada nakal tobat, itu sepuluh pengen. Kecilakannya aku, saya jadi sepuluh pengen. Jadi semua nabi dihubungi, mulai nabi sampai itu terakhir Nabi Musa. Nabi Musa itu karena merasa dia kalimuwah, mandi. Jadi sama Musa, takut mau pengiran, tidak nanti lagi soal aku tuh. Iya boleh takut. Bukan kalimuwah, kamu orang pilihannya, istofa di kalami. Mesti nanti kue nilai pengiran. Boleh hari apa pengiran supaya aku tidak tahu. Pengiran, sebagai Nabi Musa. Ya Allah, dia itu di kawalan jenengan kafir dia dokter iblis di jenengan suka dia kawalan jenengan tadi. Dulu para nabi itu bercinta jadi simpati juga, pakai nangis oleh dokter gitu. Pengiran siapa yang iya kan, tapi salah kita. Nopo sujud nih kuburan Nabi Adam. Nabi Musa senang perkara permohonannya dikabulkan pengiran. Iblis menguasai kita, ya bisa. Tapi orang salah itu, lu nggak ngerti salah itu apa? Kita kon sujud nih kuburan yang juga terwau mureng-mureng. Akan sujud rumah kita bapak saat sujud kaya. Jangan lu udah sama kurang kuda, kemarin mati. Jangan ada murid, jangan sujud tak dulu. Mana yang itu apa? Mati jadi beliau yang tadi itu. Dan sebenarnya itu pernah punya kesempatan apa? Artinya itu ya ilmu guyonan, tapi ya ada. Jadi cerita-cerita Nabi itu banyak yang lucu-lucu. Dan itu sah. Tahu? Nah, sah. Kami itu terus masalah-masalah kasus Nabi Yusuf, ada kriminali Yusuf, ada rekayasa, ada macam-macam itu sah. Artinya bukan rekayasa politik yang menipu itu betul. Memang itu di antara seni rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kanjeng Nabi ini gue tenggene gosur. Iku malah sendiri pengiran Dondul hama wa dondul angkabu ta'ala Beri beriya ilam tansut walau takumi Wiko ya suwoi antar anbudo Apatin minat jurui Wa'an alim minal utubi. Selama ini orang mengira
bahwa benteng terbaik dari musuh itu kan tameng atau pondasi atau benteng. Sehingga ketika Nabi ini gusur, Allah dua seninya sendiri. Yaitu ketika Nabi sudah di dalam dengan Abu Bakar, anak laba-laba, sing merajut nopo tak dari ini. Terus orang manuk dorong sing ngkremi doke mriki. Makanya dari orang kafir, jangan-jangan Muhammad di sini dari kancane. Orang mungkin, nah Muhammad mlebu di jari-jarine suar. Mungkin orang suar. Nah itu untuk memperlihatkan kebodohan apa? Manusia. Itu jadi pangeran yang selalu punya seni-seni begitu. Dan itu bagian dari hiburan. Bagian dari apa? Hiburan. Nah yang pangeran itu begitu. Buat cerita-cerita kenabian yang begitu. Paham ya? Atau cerita Nabi Yusuf tentang Ontok Kusumo. Ontok itu ono Pak seperti ini. Kalau anja al-Bashir al-Qaw ala-Wajhi Fakal dan apa? Itu Ontok Kusumo zaman Nabi Ibrahim diorong tergeni. Diwaris nonton Nabi Ishak diwaris Nabi Yaakob diwaris nonton sinten Nabi. Ya begitu, ada seni-seninya begitu, dan itu juga bagian dari sunnah. Begitu juga hiburan akal, guyonan masalah akal. Lo beda akal, guyonan akal. Uang mesti guyu, padahal masalah akal. Sama tadi ini mumpung Muharram. Sayyidina Ali Saudi itu perang dengan Muawiyah, perang di sini. Dulu ketika Rohan kerja bakti dalam masjid Kuba, itu Nabi di sahabat ini Ammar sahabat terkenal Ammar bin Yasir. Sahabat kiri yang terkenal kan Bilal, Ammar, Suhaib. Sahabat Nabi gerbang kiri kan Bilal, Ammar, Suhaib. Terus akhir-akhir ketambahan Abu Hurairah. Di Nabi yang hormati kiri-kiri itu tentang masjid. Dan itu orang tahu kan? Nah Nabi itu yang modern. Nah orang wong Suhaib kok takut hukum, itu kan banyak. Berkok belum sisi kiri-kiri yang asasin. Jadi haram, wong Suhaib konsultasi yang kurang bayar itu dosa. Itu ngilang sing nopo? Jadi disebut tidak ada umur Rasul apa timu beda dua pun nopo. Kalau kamu konsultasi hukum itu bayar. Nabi di kepentingan di bawah sisi sahabat nopo. Paham? Coba pakok hukum gratisan dan dia ini modal ini suwi, nggak dengan saya repot. Paham? Itu cerita lah, kalau berprogram itu. Terus banyak sedikit itu. Kayak gini, pakok timu beda dua pun nopo. Lah Ammar itu di depan umum itu berbicara. Kejadian itu normal saja. Ammar nggak botol. Sampai membekas di perutnya. Pas Rohan ya mesin apa? Kubah. Kadang nonton Nabi ditebak di sini. Wahai Habib Ammar, pas dulu kau diatur tadi. Si Ammar dulu itu meswarat, sampai dipadani Al-Fi'atul Bariyah. Serapa di mana? Kelompok yang sesat. Al-Fi'atul apa? Walhasil walau zaman ketika Ali jadi khalifah perang dengan Muawiyah. Perang dengan Muawiyah, Ali si Ammar itu dipateni pasukan Muawiyah. Melok Ali tapi dipateni itu semua Ali. Wahai Muawiyah. Yang Muawiyah al-ana dzara bi anna fi atiqan wa fi ataqab sawiyah. Wah saiki ketok di sing salah di sing bener. Kowe eling zaman masjid Kuba. Waqat qala Rasul ya Ammar taqtulu ka al-fi'atul bariyah. Waqat al-fi'atul bariyah. Saya itu ketok sing bener mesti aku. Mergo Ammar itu dipateni kelompok padahal mulai ngecap Nabi cuma mateni Ammar kelompok ten. Meriah Muawiyah no. Jadi Ammar tenang, padahal Muawiyah juga pinter ngintip ngaji. Mungkin itu sahabat terpelajar. Laula kamal kutila Ammar. Jadi mati gara-gara kok kampung kue perang. Kue kalau mati ini. Tidak cara Ammar kalau perang musuh aku. Teman-teman yang mau ya mati. Laula kamal kutila Ammar. Jadi kue kalau andil dalam membunuh kita Ammar. Enggak kalau kampung kue. Itu segi bahasa ahlinya tadi kan. Nah, ngono hilang kota Rasulullah Hamzah. Nah, ngono sing mateni Rasulullah ya ora, sing mateni Hamzah ya ora mati, Kanjeng Nabi. Hamzah ning perang kan dipateni wasi. Sing ngomong. Nah, teori nggo Kanjeng Nabi lah mateni apa? Bandingane Kanjeng Nabi meriang Muawiyah. Jadi, hilang kota Rasulullah Hamzah. Kalau teori yang sama dipakai, tentu Rasulullah juga berarti membunuh Hamzah. Kalau dia Hamzah dipateni wasi, tapi gara-gara dikongkol Rasulullah perang.
Berarti Rasulullah melok materi itu. Jadi senang utara, namun yang itu terus semangat maaf. Menang kalah, menang gitu. Dan kalau Rasulullah, saya punya banyak kitab tentang dialek-dialeknya para sahabat. Itu sudah lucu. Padahal yang masuk akal tapi pelajaran menang itu cerdas. Yang itu lucu nama. Dan itu menjadi pelajaran dialek ilmiah mulai zaman terus masuk diulang lagi zaman Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal itu teman ngajinya Imam Syafi'i, pinternya banding. Bahkan dalam hal hafalan itu Syafi'i Ahmad bin. Suatu saat Ahmad bin Hanbal itu ditanya, dia musyawarah. Kalau menurut kamu orang yang zina, yang bunuh, yang apa itu menjadi kafir dan apa enggak? Ahmad bin Hanbal sempat tertarik pendapat bahwa seorang mukmin itu menjadi kafir karena zina, karena membunuh. Kemudian dari hadis, wong sing lakoni dosa gede, niku orang mukmin, orang apa? Terus Imam Syafi'i tanya, ya Ahmad, kalau dia sudah nggak mukmin, lalu tobatnya gimana? Dari Ahmad bin Hanbal, ya sholat. Dia disuruh sholat. Masa itu ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir latasiku. Ahmad sholatul kafir itu gak sah. Artinya kalau dia menghukumi kafir betul, tentu untuk menjadi muslim disuruh baca jalan. Kok malah non-sholat? Tentu saya sholat bergantung dia sudah Islam. Berarti kalau Ahmad bin Hanbal bilang tobatnya dia yang disuruh sholat, berarti berdekaro darahnya tetap Islam. Ya Ahmad, sholatul kafir latasiku, sholatul kafir gak sah. Orang ngakon, semenjak itu dia ngakoni Imam Syafi'i guru deh. Mereka kalah debat perkara hukumnya wong ngakoni dosa gede kafir orang. Mengapa darah di kafir? Kalau kita itu batin dia di kompang sholat. Padahal syarat-syaratnya sholat kan dia harus muslim. Makanya ya Ahmad sholatul kafir kenapa sih? Nanti kasus Nabi Dawud nih. Yang berarti itu Nabi Dawud itu rojo bujuni sangat pura sama sendiri. Nikmat apa wae itu dilakoni. Wis nek. Ewa semono ana walang mas. Dene mas itu istanane itu gatare ning mas. Lewat semono ana walang mas terbang di bedak. Sampai malaikat tingginya. Pun nabi rakus. Mungkin mau walang mas di bedak padahal masih ning malang. Nah, ini kita nabi tahu. Dijawab ini malaikat. Ya malaikat, fama yasbab min rahmatillah. Sopo sing iso wae sangka rahmati Allah. Malaikat itu iya. Jadi kamane cek presiden, cek menteri, mbok mangan ora kaya apa. Rawong bakal jagung Tegal itu tetep kepengin tetep ora kaya iki. Mangane diksak-sak. Tapi orang bakal jagung tetep kepengin mergo wong ora iso wae sangka rahmati. Mana? Ya malaikat, fama yasbab min rahmatillah. Sopo sing iso wae sangka rahmati. Jadi orang itu mati, emas yang nopo, walang emas itu sama yang baru nopo. Itu jalan, terus nopo Abu Nawas nih, baru mana hutan kayaknya Melayu. Abu Nawas hutan rahmat kok Melayu, berarti Melayu sangkok rahmat. Abu Nawas ya dibandingkan ikan rahmat. Tidak ada dia itu rusak. Jadi yang lain orang mati ya salah, tapi tidak rahmat. Ya, boleh itu cerita itu tadi. Debatnya Nabi Dawud, malaikat sampai sini cuma saja. Sama ya sebab rahmatillah. Sopo tinggi tawar, saking apa? Rahmati Allah. Jadi kena juga apa yang dia juga nanti tahu. Juga apa yang dia juga. Sama ya sebab rahmatillah. Terus nih. Wasarin koryatan lati kun nabi wasal langkah kau panjenengan atau wau ayat jani bihim jamia indahu wal alimul hakim. Ya bani yadaku para asatumi Yusuf wa akhihi wa la yasumir rawfillah indahu la yasumir rawfillah ila qawmul kafirun. Pantawa mongko budhalan sapa irwa nak wa Misra ning arah menuju Mesir Yusuf krana golek Nabi Yusuf. Tujuh bintang ayat mutasat. Kemana mongko didhawuh sapa Yusuf lalu maring iku atau bi hal meleno oleh meleno dawuh enten hal alim tumma fa'altum bi Yusuf wa akhi antum jahil. Qalu inna qala anta Yusuf qala ana Yusuf wa hadha akhi.
Qadman nawu alaina innahu mayyataki wa yasfiru fa innahu alaihi wa ajrul muhsinin. Lagi